Kelompok 1 akan mencoba menjelaskan tentang tidak terbatas pada urgensi tata kelola sebuah entitas dan kaitan, prinsip GCG dan prinsip GBC. Yang mana kelompoknya terdiri dari saya sendiri Al-Hafidh Rafsyani, ada Asidik, ada Nabilah Bakul Yubi, ada Nisa Hatta, ada Sri Sarmila dan Sufi Kardawi. Baik. Pertama, ada urgensi tata kelola yang baik pada sebuah entitas atau GCG. Arti penting GCG, tata kelola perusahaan yang baik merupakan faktor penting dalam memelihara kepercayaan dan keyakinan para pemangku kepentingan. Tujuan utama GCG adalah untuk menciptakan keseimbangan pembagian kekuasaan yang tepat di antara semua pihak, khususnya pemilik modal atau pemegang saham, Dewan Pengawas, Badan Pengawas, Dewan Komisariat atau Dewas, Bawas atau Dekom, dan direksi dalam mencapai dan meningkatkan nilai saham dengan tetap mempertimbangkan pemangku atau kepentingan lainnya. Pihak-pihak yang memiliki kepentingan pada suatu perusahaan disebut stakeholders. Ya. Kemudian ada manfaat yang diperoleh dalam melaksanakan tata kelola perusahaan yang baik. Di antaranya adalah sebagai berikut. Yang pertama, ada peningkatan kinerja organisasi melalui terciptanya proses pengambilan keputusan yang lebih baik, meningkatkan efisiensi operasional organisasi, serta lebih meningkatkan pelayanan kepada pihak yang berkepentingan atau pemangku kepentingan, mempermudah memperoleh dana pembiayaan yang lebih murah dan tidak kaku, yang pada akhirnya akan meningkatkan nilai organisasi, meningkatkan kepercayaan atau investor untuk menanamkan modalnya. Baik, kemudian ada pengertian GCG. Sebagai sebuah konsep, GCG ternyata tidak memiliki definisi tunggal. Komite Cadbury misalnya pada tahun 1992 melalui Cadbury Report mengeluarkan definisi tersendiri tentang GCG. Menurut Komite Cadbury, good atau good corporate governance adalah prinsip yang mengarahkan dan mengendalikan perusahaan agar mencapai keseimbangan antara kekuatan dan kemampuan perusahaan dalam memberikan pertanggungjawaban kepada pemegang saham khususnya dan pemangku kepentingan pada umumnya. Beberapa negara mendefinisikan GCG dengan pengertian yang agak mirip walaupun ada sedikit perbedaan istilah. Kelompok negara maju mendefinisikan GCG sebagai cara manajemen perusahaan bertanggung jawab kepada pemegang saham. Para pengambil keputusan di perusahaan harus dapat memperdalam keputusan dan keputusan tersebut mampu memberikan nilai tambah bagi para pemangku kepentingan lainnya. Karena itu fokus utama OECD terkait dengan proses pengambilan keputusan dari perusahaan yang mengandung prinsip-prinsip GCG atau transparency, responsibility, accountability, dan fairness. Pengertian lainnya datang dari Finance Committee on Corporate Governance Malaysia. Menurut lembaga tersebut, GCG merupakan suatu proses serta struktur yang digunakan untuk mengarahkan sekaligus mengelola bisnis dan urusan perusahaan ke arah meningkatkan pertumbuhan bisnis, akuntabilitas perusahaan. The Indonesia Institute for Foreign mendefinisikan CG sebagai proses struktur yang ditetapkan dalam menjalankan perusahaan dengan tujuan utama meningkatkan nilai pemegang saham dalam jangka panjang dengan tetap memperhatikan pemangku kepentingan yang lainnya. GCG secara definitif merupakan sistem yang mengatur dan mengendalikan perusahaan yang menciptakan nilai tambah untuk semua pemangku kepentingan. Adapun landasan teori utama yang terkait dengan corporate governance adalah agency theory. Agency theory adalah perkembangan tata kelola perusahaan yang berangkat dari teori kegenan atau agency teori yang dikembangkan oleh Jensi dan Making pada tahun 1976. Teori tersebut mendasarkan pada konflik yang timbul antara prinsipal dan agen. Prinsipal merupakan pihak yang memberikan mandat kepada agen untuk bertindak atas nama utama, sedangkan agen merupakan pihak yang diberi amanat oleh prinsipal untuk menjalankan perusahaan. Agen berkewajiban untuk mempertunjukkan apa yang telah diamanahkan oleh prinsipal kepadanya. Manajemen sebagai agen dianggap akan bertindak untuk berkepentingan sendiri, bukan sebagai pihak yang arif dan bijaksana serta adil terhadap pemegang saham.
Adanya pemisahan kepemilikan dan perbedaan kepentingan antara prinsipal dan agen menimbulkan masalah ke agen atau konflik kepentingan. Sebagai pihak yang mengelola perusahaan, agen memiliki lebih banyak informasi mengenai kapasitas perusahaan, lingkungan kerja, dan perusahaan secara keseluruhan. Di sisi lain, prinsipal tidak memiliki informasi yang cukup tentang kinerja agen. Hal ini mengakibatkan informasi antara prinsipal dan agen yang disebut dengan informasi asimetris. Hal tersebut dapat menimbulkan dua permasalahan. Sebuah moral hazard, yaitu permasalahan yang terjadi jika agen tidak melaksanakan kerjasama yang telah disepakati dalam kontrak kerja. Kemudian ada teori penatalan. Tidak seperti teori keagenan atau teori stewardship mengasumsikan bahwa manajer adalah pengelola dengan perilaku yang selaras dan tujuan prinsip mereka. Teori ini mendasarkan pada adanya toleransi yang baik dalam diri orang manajer. Manajer dipandang setia kepada perusahaan dan tertarik dalam mendorong kinerja yang tinggi. Motif dominan yang mengarahkan para manajer untuk menyelesaikan pekerjaan mereka adalah keinginan mereka untuk melakukan tugas dengan sangat baik. Secara khusus dilihat sebagai pihak yang melihat kebutuhan untuk mencapai kepuasan tertinggi melalui keberhasilan dalam melaksanakan tanggung jawab dan wewenang, dengan demikian untuk mendapatkan pengakuan dari pimpinan dan pihak lain terhadap keberhasilannya. Oleh karena itu, ada unsur motivator yang bersifat non keuangan bagi manajer. Teori ini berpendapat bahwa sebuah organisasi membutuhkan struktur yang mendukung harmonisasi yang akan dicapai dari hubungan yang efektif antara manajer dan pemilik. Dengan kata lain, stewardship teori memandang manajemen sebagai pihak yang dapat dipercaya untuk bertindak sebaik-baiknya bagi kepentingan publik maupun pemangku kepentingan. Kemudian ada teori pemangku kepentingan. Teori pemangku kepentingan atau teori pemangku kepentingan memposisikan pemegang saham hanya merupakan salah satu dari sejumlah kelompok pemangku kepentingan yang penting. Sama seperti pelanggan, pemasok, karyawan, dan masyarakat lokal. Memiliki saham yang memiliki dipengaruhi oleh keberhasilan atau kegagalan perusahaan. Gibson di tahun 2000 menguraikan dalam jurnal bahwa dengan cara yang sama bahwa bisnis juga memiliki tugas yang berbeda untuk berbagai kelompok pemangku kepentingan. Dalam kasus di mana ada konflik kepentingan di antara pemilik modal saham dengan pemangku kepentingan lainnya, maka kepentingan para pemilik modal saham harus berkewajiban dasar bagi pemangku kepentingan lainnya. Dari ketiga konsep tersebut, corporate governance, masing-masing pihak terlihat bahwa terletak pada pengamatan pola hubungan atau integrasi antara pemilik modal dan pemegang saham. Efektivitas interaksi tersebut menciptakan sinergitas hubungan yang mempengaruhi laju pertumbuhan nilai perusahaan secara positif dengan mempertimbangkan pemangku kepentingan lainnya. Kaitan GCG dengan internal audit. Menurut Amrizal, internal audit adalah suatu penilaian yang dilakukan oleh pegawai perusahaan yang terlatih mengenai ketelitian dapat dipercayainya, efisiensi dan kegunaan catatan-catatan perusahaan, serta pengendalian item yang terdapat dalam perusahaan. Menurut Tunggal, Good Governance, suatu proses dan struktur yang digunakan oleh organ perusahaan untuk meningkatkan keberhasilan usaha, akuntabilitas perusahaan guna mewujudkan pemegang saham dalam jangka panjang dengan memperhatikan kepentingan stakeholders lainnya seperti pemasok, pelanggan, komunikasi, pemerintahan, dan lain-lain sebagainya. Dengan diterapkan audit internal bisa membantu pimpinan perusahaan dalam melaksanakan tanggung jawab dengan memberikan analisis, penilaian, sasaran, komentar mengenai kegiatan yang diaudit. Hasil penelitian ini menyimpulkan bahwa terdapat pengaruh yang sangat signifikan antara peran internal auditing terhadap good corporate governance. Penelitian yang dilakukan oleh Dorgales dan Gozamanis mengenai internal auditing. Governance menyimpulkan bahwa audit internal memiliki peran yang penting dalam membangun corporate governance yang efektif.
Prinsip-prinsip GCG ada 5. Yang pertama, keterbukaan. Keterbukaan adalah keterbukaan informasi secara akurat dengan tepat waktu mengenai kinerja perusahaan. Dalam mewujudkan transparansi ini sendiri, perusahaan harus menyediakan informasi yang cukup akurat dan tepat waktu kepada berbagai pihak yang berkepentingan dengan perusahaan tersebut. B. Kemandirian. Kemandirian adalah suatu keadaan di mana perusahaan dikelola secara profesional tanpa benturan kepentingan dan pengaruh atau tekanan atau intervensi dari pihak maupun yang tidak sesuai dengan peraturan-peraturan yang berlaku. C. Akuntabilitas. Akuntabilitas adalah kejelasan fungsi keterbukaan dalam mengemukakan informasi yang material dan relevan serta keterbukaan dalam proses pengambilan keputusan. Akuntabilitas dalam bentuk tanggung jawab yang diwujudkan dengan menyediakan seluruh perangkat pengawasan secara komprehensif serta siap untuk digugat sesuai peraturan dan regulasi yang berlaku. D. Keadilan. Perlindungan kepentingan minority shareholders dari penipuan, kecurangan, perdagangan, dan penyalahgunaan oleh orang dalam. Keadilan adalah kesetaraan perlakuan dari perusahaan terhadap pihak-pihak yang berkepentingan sesuai dengan kriteria dan proporsi yang seharusnya. E. Pertanggungjawaban. Pertanggungjawaban adalah bentuk pertanggungjawaban seluruh internal stakeholders kepada para external stakeholders lainnya. Prinsip GGBS. Pertama, keterbukaan. Keterbukaan dalam mengemukakan informasi yang material dan relevan serta keterbukaan dalam proses pengambilan keputusan. 2. Akuntabilitas adalah kejelasan fungsi keterbukaan dalam mengemukakan informasi yang material dan relevan serta keterbukaan dalam proses pengambilan keputusan. 3. Responsibilitas. Dalam hubungan dengan asas responsibilitas, pelaku bisnis syariah harus mematuhi peraturan perundangan dan ketentuan bisnis syariah serta melaksanakan tanggung jawab terhadap masyarakat dan lingkungan. Tanggung jawab atas perbuatan manusia dilakukan baik di dunia maupun di akhirat yang semuanya dicatat dalam catatan yang akan dicermatinya nanti. 4. Profesional. Profesional adalah memiliki kompetensi mampu bertindak objektif dan bebas berpengaruh atau tekanan dari pihak manapun serta memiliki komitmen tinggi untuk mengembangkan bank syariah. 5. Kewajiban dan kesetaraan. Setiap keputusan bisnis hendaknya dilakukan sesuai kewajaran dan kesetaraan sesuai apa yang biasa berlaku, tidak diputuskan berdasarkan dengan suka atau tidak suka, apalagi jika diputuskan karena kepentingan pribadi. Semua keputusan bisnis akan mendapatkan hasil yang seimbang dengan apa yang dilakukan oleh setiap entitas bisnis, baik di dunia maupun di akhirat. Dalam usul fikih terdapat sebuah kaidah yang diturunkan dari sabda Rasulullah SAW, al-qarat bid daman, yang artinya bahwa usaha adalah sebanding dengan hasil yang akan diperoleh atau dapat pula dimengerti sebagai risiko yang berbanding lurus dengan pulangan. Dalam melaksanakan kegiatannya harus senantiasa memperhatikan kepentingan semua berdasarkan asas kewajaran dan kesetaraan. Sekian yang dapat kami sampaikan, lebih dan kurang kami mohon maaf. Semoga apa yang telah disampaikan bermanfaat bagi kami pribadi dan para pendengar sekalian. Kami akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.